Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fevi Mariani dengan NIM C1C022041. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang aspek keperilakuan pada perencanaan laba dan penganggaran untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI dan Ibu Dr. Wira Lestari SEMSI. Baiklah, langsung saja masuk ke materi, yaitu pertama, berbagai fungsi dari perencanaan laba dan anggaran. Anggaran merupakan rencana laba jangka pendek yang komprehensif yang membuat tujuan dan target manajemen dilaksanakan. Ada beberapa fungsi anggaran, yaitu anggaran merupakan hasil dari proses perencanaan perusahaan. Selanjutnya, anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak dan mencerminkan prioritas manajemen dalam alokasi sumber daya organisasi. Anggaran bertindak sebagai suatu alat komunikasi internal yang menghubungkan beragam departemen atau divisi organisasi antara yang satu dengan yang lain dan dengan manajemen puncak. Dengan menetapkan tujuan dalam kriteria yang dapat diukur, anggaran berfungsi sebagai standar terhadap hasil operasi aktual dapat dibandingkan. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen untuk menemukan bidang-bidang yang menjadi kekuatan atau kelemahan perusahaan. Anggaran mencoba untuk memenuhi dan memotivasi baik manajemen maupun karyawan untuk terus bertindak dengan cara yang konsisten, dengan operasi yang efektif dan efisien, serta selaras dengan tujuan organisasi. Selanjutnya, pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. Ada 3 tahapan umum dalam proses penyusunan anggaran, yaitu pertama, penetapan tujuan. Aktivitas perencanaan dimulai dengan manajemen tujuan organisasi yang luas ke dalam tujuan-tujuan aktivitas yang khusus. Kedua, implementasi. Pada tahap implementasi, rencana formal tersebut digunakan untuk mengkomunikasikan tujuan dan strategi organisasi, serta untuk memotivasi orang secara positif dalam organisasi. Konsep ilmu keperilakuan utama yang mempengaruhi tahap implementasi adalah komunikasi, kerjasama, dan koordinasi. Dan yang ketiga yaitu pengendalian dan evaluasi kinerja. Setelah anggaran diimplementasikan, maka anggaran tersebut berfungsi sebagai elemen kunci dalam sistem pengendalian. Anggaran menjadi tolak ukur terhadap kinerja aktual, kebijakan, sikap dan tindakan manajemen dalam evaluasi kinerja dan tindak lanjut atas varian memiliki berbagai konsekuensi keperilakuan yang dapat menyediakan keberhasilan dari seluruh proses perencanaan dan pengendalian jika tidak dipahami dan pengendalian. Untuk menyusun suatu anggaran atau rencana laba, terdapat langkah-langkah tertentu yang perlu diambil, yaitu pertama, manajemen puncak harus memutuskan tujuan jangka pendek perusahaan dan strategi mana yang akan digunakan untuk mencapainya. Yang kedua, tujuan harus ditetapkan dan sumber daya dialokasikan. Ketiga, suatu anggaran atau rencana laba yang komprehensif harus disusun kemudian disetujui oleh manajemen puncak. Keempat, anggaran digunakan untuk mengendalikan biaya dan menentukan bidang-bidang masalah dalam organisasi tersebut dengan membandingkan hasil kinerja aktual dengan tujuan yang telah dianggarkan secara periodik. Selanjutnya yaitu konsekuensi difungsional dari penyusunan anggaran. Beberapa fungsi anggaran seperti penetapan suatu tujuan, pengendalian, dan mekanisme evaluasi kinerja dapat memicu berbagai konsekuensi difungsional seperti rasa tidak percaya. Alasan dari rasa tidak percaya ini didasarkan pada keyakinan penyelia bahwa pertama, anggaran cenderung terlalu menyederhanakan situasi real dan gagal untuk memungkinkan dimasukkannya variasi dalam faktor internal. Kedua, anggaran mencerminkan variabel-variabel kualitatif. Ketiga, anggaran hanya mengonfirmasikan hal yang telah diketahui oleh penyelia, kinerja yang diindikasikan dicurigai. Kelima, laporan anggaran menekankan pada hasil bukan pada alasan. Keenam, anggaran mengganggu gaya kepemimpinan penyelia. Ketujuh, anggaran cenderung meningkatkan kegagalan. Selanjutnya, resistensi. Walaupun anggaran telah digunakan secara luas dan manfaatnya sangat didukung, anggaran masih ditolak oleh banyak partisipan dalam suatu organisasi. Salah satu alasan utama adalah anggaran menandai dan membawa perubahan sehingga merupakan suatu ancaman terhadap suatu
Alasan lain dari resistensi adalah proses anggaran memerlukan waktu dan perhatian yang besar. Selanjutnya, konflik internal. Konflik internal dapat berkembang sebagai akibat dari interaksi ini, atau sebagai akibat dari laporan kinerja yang membandingkan satu departemen dengan departemen lain. Konflik internal penyebab orang berfokus pada kebutuhan departemennya sendiri secara eksklusif daripada kebutuhan organisasi secara total. Selanjutnya, efek samping lainnya yang tidak diinginkan, yaitu adalah menekankan berlebihan pada kinerja departemental dan kurang menekankan pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Dengan memfokuskan perhatian secara eksklusif pada kinerja departemental, maka ketergantungan dan ekonomi antar departemen yang penting dapat diabaikan. Anggaran dapat menghambat inisiatif individual dan inovasi yang efektif biaya karena metode bisnis dengan probabilitas keberhasilan yang diketahui lebih dipilih. Selanjutnya, relevansi konsep ilmu keperilakuan dalam lingkungan perencanaan. Dampak dari lingkungan perencana, yaitu lingkungan perencana mengacu pada struktur, proses, dan pola-pola interaksi dalam menetapkan kerja. Hal tersebut kadang kala disebut dengan budaya atau iklim organisasi. Hal ini meliputi tingkat formalitas dalam interaksi manusia, penerimaan manajemen puncak terhadap ide-ide baru, prosedur dan perangkat untuk membuat agar pekerjaan dilakukan, perasaan identifikasi dengan organisasi, tingkat kohesi dan tenaga kerja yang seterusnya. Selanjutnya, ukuran dan struktur organisasi. Ukuran organisasi dipandang sebagai jumlah karyawan, nilai rupiah dari pabrik fisik, volume penjualan, jumlah kantor cabang, atau ukuran kuantitatif lainnya yang membedakan organisasi. Struktur organisasi mengacu pada hubungan formal dan informal antara para anggota organisasi. Selanjutnya, gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan juga mempengaruhi lingkungan perencanaan organisasi. Teori Eck dan McGregor menjelaskan gaya kepemimpinan yang otoriter dan dikendalikan secara ketat, di mana kebutuhan akan efisiensi dan pengendalian mengharuskan pendekatan manajerial tersebut untuk berurusan dengan bawahannya. Selanjutnya, stabilitas lingkungan organisasi. Lingkungan eksternal meliputi iklim politik dan ekonomi, ketersediaan pasokan, struktur industri yang melayani organisasi, hakikat persaingan, dan lain-lain. Lingkungan yang stabil mengenakan risiko yang terbatas dan memungkinkan proses penetapan tujuan menjadi demokratis dan partisipatif. Lingkungan yang berubah dengan cepat menghasilkan situasi yang berisiko tinggi. Selanjutnya, konsep-konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran. Pertama, yaitu tahap penetapan tujuan. Selama tahap penetapan tujuan umum dari manajemen puncak diterjemahkan ke dalam target-target yang pasti dan dapat diukur bagi organisasi serta setiap subunit utama. Yang kedua, keselarasan tujuan. Masalah utama yang dijumpai dalam tahap penetapan tujuan adalah mencapai suatu tingkat keselarasan tujuan atau kompatibilitas yang mungkin di antara tujuan-tujuan organisasi, subunitnya, dan anggota-anggotanya yang berpartisipasi. Keselarasan atau kompatibilitas akan menjadi ketika individu memandang bahwa kebutuhan pribadinya dapat dipenuhi dengan mencapai tujuan organisasi. Ketiga, partisipasi. Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih, di mana keputusan tersebut akan memilih dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya. Ketika ditetapkan kepada perencanaan, partisipasi mengacu kepada keterlibatan manajemen tingkat menengah dan bawah dalam pengambilan keputusan yang mengarah kepada penentuan tujuan operasional dan menetapkan sasaran kinerjanya. Keempat, manfaat partisipasi. Salah satu manfaat dari partisipasi yang berhasil adalah partisipan menjadi terlibat secara emosi dan bukan hanya secara tugas dalam pekerjaan mereka. Partisipasi dapat meningkatkan moral dan mendorong inisiatif yang besar pada suatu tingkat manajemen. Partisipasi juga berarti meningkatkan rasa kesatuan kelompok yang pada gilirannya cenderung meningkatkan kerjasama antara anggota kelompok dalam menetapkan tujuan. Kelima, batasan dan permasalahan partisipasi. Proses partisipasi memberikan kekuasaan kepada para manajer untuk menetapkan isi dari anggaran mereka. Status dan pengaruh dalam suatu organisasi juga dapat menghambat partisipasi yang efektif.
Yang keenam yaitu tahap implementasi. Setelah tujuan organisasi ditetapkan, maka Direktur Perencanaan mengkonsolidasinya ke dalam anggaran formal yang komprehensif. Anggaran tersebut kemudian diimplementasikan melalui komunikasi kepada karyawan kunci dalam organisasi. Hal ini menginformasikan kepada mereka mengenai harapan manajemen, alokasi sumber daya, kuota produksi, dan tenggang waktu. Ketujuh yaitu mengonsumsikan anggaran. Sasaran organisasi dapat dikomunikasikan dengan sangat efektif jika dijelaskan secara pribadi dan dilengkapi dengan pedoman tertulis atau diskusi tindak lanjut informal dengan memimpin subbagian. Selain bertujuan untuk mengonfirmasikan manajer tingkat bawah mengenai tanggung jawab mereka, komunikasi sasaran anggaran juga dimaksudkan untuk memenangkan kepercayaan dari karyawan tingkat bawah. Selanjutnya yaitu kerjasama dan koordinasi. Implementasi anggaran yang berhasil membutuhkan kerjasama dari orang-orang dengan beraneka ragam keterampilan dan bakat. Koordinasi adalah seni menggabungkan seluruh sumber daya organisasi secara efektif. Dari sudut pandang keperilakuan, hal ini berarti menggabungkan bakat dan kekuatan dari setiap partisipan organisasi dan membuatnya berjuang untuk mencapai tujuan yang sama. Selanjutnya yaitu tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Tujuan-tujuan yang dianggarkan jarang dicapai tanpa memantau kemajuan karyawan secara kontinu terhadap pencapaian tujuan mereka. Dalam tahap pengendalian dan evaluasi kinerja, kinerja aktual dibandingkan dengan standar yang dianggarkan guna menentukan bidang-bidang permasalahan dalam organisasi tersebut dan menyarankan tindakan yang sesuai untuk memperbaiki kinerja yang di bawah standar. Yang ke-10, laporan-laporan kinerja. Untuk mempertahankan kendali atas biaya dan menjaga agar karyawan termotivasi ke arah pencapaian sasaran, laporan kinerja sebaiknya disusun dan didistribusikan paling tidak secara bulanan. Evaluasi dan umpan balik kinerja yang berkala akan meningkatkan efisiensi organisasi dengan mengidentifikasi sasaran yang harus direvisi untuk siklus perencanaan yang berikutnya. Terima kasih. Inilah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah dan saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.